Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten, inspektur, sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan, tokoh masyarakat, rekan-rekan IPNU dan IPPNU se-Kabupaten Pekalongan, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mengawali pidato ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas pelaksanaan acara Semarak Pembangunan Desa Berkelanjutan Kabupaten Pekalongan. Bisa beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, pada pagi hari ini 4 November tahun 2024. Mengapa pembangunan desa berkelanjutan itu penting? Ada yang tahu nggak? Oke, desa itu adalah fondasi bagi pembangunan nasional. Sebagian besar sumber daya alam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga energi, itu berasal dari desa dan menjadi urusan desa. Nah, namun juga seluruh lapisan masyarakat memiliki peran yang sangat penting, termasuk bagi para pemuda. Kenapa kok pemuda? Pemuda adalah agen perubahan yang menjadi tumpuan dan juga harapan bagi masa depan bangsa. Di pundak pemuda terletak tanggung jawab untuk menciptakan desa yang lebih baik, lebih maju dan juga berkelanjutan. Mengapa kita fokus pada peran pemuda? Nah, ini untuk mas-mas dan mbak-mbak IPNU dan IPPNU bisa didengarkan lebih baik ya. Karena pemuda adalah kelompok usia yang penuh dengan semangat, berani mengambil risiko, dan memiliki kreativitas serta idealisme yang tinggi. Kekuatan ini dapat menjadi modal utama dalam menggerakkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, sejak zaman kemerdekaan hingga kini, bangsa Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kunci utama dalam perjalanan perkembangan bangsa ini adalah peran dari generasi muda. Nah, pemuda selalu menjadi penggerak perubahan, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Pemuda adalah cerminan harapan dan masa depan bangsa. Jika kita ingin sebuah desa itu maju, terus sejahtera dan mandiri, maka harus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh para pemuda itu. Nah, secara khusus, pemuda di desa-desa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun desa menuju arah yang lebih baik atau yang dinamakan dengan berkelanjutan. Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan negara memiliki tantangan besar dalam menghadapi modernisasi atau perubahan zaman. Namun, kita juga menyadari bahwa desa adalah akar dari kehidupan kita, tempat kita lahir dan juga tumbuh, tempat kita berinteraksi dengan alam dan juga budaya, serta tempat di mana kehidupan sosial kita berkembang. Nah, sebagai bupati, saya melihat bahwa pemuda desa itu memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan perubahan yang nyata. Pemuda yang kreatif, penuh semangat, dan juga memiliki daya juang tinggi dapat menjadi agen perubahan yang membawa desa kita menuju masa depan yang lebih baik.
Jadi di sini saya akan menekankan lagi bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk berperan aktif dalam program pembangunan desa yang berkelanjutan. Ada 5 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemuda itu berperan dalam inovasi dan juga kreativitas. Sebagian besar penduduk desa bergantung pada sektor pertanian, namun banyak metode pertanian tradisional yang kurang efisien dan malah merusak lingkungan. Disinilah peran pemuda sangat diperlukan. Di era digitalisasi seperti sekarang, pemuda memiliki akses terhadap teknologi dan juga informasi. Teknologi bukan hanya milik kota, tetapi juga bisa dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas di desa. Misalnya dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak desa. Nah, pertanian dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern. Inovasi-inovasi seperti penggunaan drone untuk memantau tanaman dari atas, terus aplikasi dari ponsel untuk memantau cuaca dan juga kondisi tanah, serta penggunaan bahan atau pertanian otomatis dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan juga efisiensi kerja. Nah, selain itu, pemuda juga bisa mengembangkan sistem irigasi pintar yang lebih efisien dan ramah lingkungan atau aplikasi untuk pemasaran hasil pertanian yang lebih luas. Ya, di sini ya Mbak-mbak, Mas-mas IPNU dan IPPN Uni sebagai generasi muda. Melalui pemanfaatan platform digital, mereka dapat menghubungkan petani desa dengan pasar yang lebih luas atau lebih besar, baik domestik maupun internasional. Hal ini adalah bentuk nyata dari bagaimana pemuda dapat mengimplementasikan inovasi teknologi untuk memajukan sektor ekonomi lokal. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem informasi desa sehingga masyarakat bisa lebih transparan dalam mengakses data dan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah desa. Kedua, pemuda berperan aktif dalam melestarikan lingkungan desa. Pembangunan desa yang berkelanjutan harus memikirkan keberlanjutan pendukung, misalnya yaitu lingkungan. Pemuda bisa menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan desa dan mengelola sampah dengan baik, misalnya dengan mengembangkan program pengelolaan sampah yang sifatnya itu ekonomi sirkular, di mana sampah semula dianggap tidak berguna dan dapat diolah kembali menjadi barang yang bernilai ekonomi seperti kompos atau produk daur ulang. Kemudian, pemuda juga bisa menciptakan program penghijauan yang lebih menarik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti menanam pohon dengan desain yang menarik dan juga unik, terus atau mengorganisir lomba desa hijau yang melibatkan kreativitas seni dan juga budaya. Nah, pemuda yang paham tentang pentingnya pelestarian alam juga dapat membuat inovasi dalam berkampanye yang berbasis digital yang menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nah, selain itu, pemuda juga bisa memperkenalkan pertanian organik atau sistem pertanian yang ramah dengan lingkungan. Contohnya, dengan membentuk kelompok-kelompok tani muda yang peduli lingkungan. Dengan itu kita dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia yang dapat merusak tanah dan juga air. Gitu ya Mbak-mbak, Mas-mas IPNU dan IPPNU khususnya. Tapi tidak lupa juga buat semua hadirin yang hadir di sini untuk peduli dan mendukung program pembangunan desa yang berkelanjutan ini. Oke, sampai poin 2 bisa dipahami ya. Kita lanjut ke peran yang ketiga, yaitu menghidupkan potensi budaya dan pariwisata lokal. Di tengah derasnya alur atau arus globalisasi dan kemajuan teknologi, budaya lokal seringkali terancam punah. Tradisi-tradisi yang telah berakar lama di suatu daerah jarang terabaikan oleh generasi yang lebih tertarik dengan budaya luar. Namun di balik tantangan ini, harapan yang besar dari generasi yang memiliki semangat dan juga kreativitas untuk menjaga dan juga menghidupkan potensi budaya serta pariwisata di desa-desa. Oleh karena itu, pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam menghidupkan potensi budaya dan juga pariwisata. Tidak hanya sebagai penerus tradisi, tetapi juga sebagai inovator yang mampu membawa budaya lokal ke ranah yang lebih baik dan juga relevan dengan perkembangan zaman.
Selain itu, dengan bekerja sama dengan pemerintah desa, pemuda dapat mengembangkan pariwisata berbasis komunikasi, berbasis komunitas yang mengutamakan pelestarian alam dan juga budaya. Pemuda dapat menjadi pelopor dalam pariwisata yang berkelanjutan dengan mengedukasi masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terus konversi alam, serta pelestarian budaya. Mereka para pemuda nih khususnya bisa mengembangkan konsep ekoturis yang memanfaatkan kekayaan alam desa secara bertanggung jawab, seperti mendirikan jalur wisata alam yang tidak merusak ekosistem, terus atau melakukan kegiatan penghijauan di area yang terpapar kerusakan lingkungan. Nah, pariwisata desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan atau nilai-nilai tradisional. Peran yang keempat adalah memperkuat perekonomian desa melalui kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah salah satu cara yang efektif untuk menggerakkan perekonomian desa. Pemuda bisa menciptakan berbagai usaha kecil yang sesuai dengan potensi lokal, seperti usaha pengelolaan hasil tani, peternakan, atau kerajinan. Saat ini banyak lembaga yang menyediakan pelatihan dan akses modal bagi pemuda yang ingin memulai usaha. Selain itu, desa juga dapat memanfaatkan program-program pemerintah yang mendukung kewirausahaan di pedesaan dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Peran yang kelima yang akan saya sampaikan di sini adalah menjadi jembatan informasi dan juga edukasi. Pemuda yang memiliki akses luas terhadap pengetahuan bisa berperan sebagai agen edukasi bagi masyarakat desa. Mereka bisa membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, terus pendidikan, dan juga pertanian. Selain itu, pemuda juga bisa membantu pemerintah dalam menyosialisasikan program-program pembangunan desa sehingga masyarakat lebih terinformasi dan terlibat aktif dalam proses pembangunan. Oke, hadirin yang berbahagia, dalam prakteknya peran ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh para pemuda, namun juga dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun dari warga desa lainnya. Mari kita dorong pemuda kita untuk terus belajar dan berinovasi, untuk berani bermimpi dan mengubah mimpi tersebut menjadi kenyataan. Karena hanya dengan kerjasama dan kolaborasi kita dapat membangun desa yang lebih mandiri, berdaya saing, dan juga berkelanjutan. Akhir kata, pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh pemuda dan masyarakat desa di Kabupaten Pekalongan untuk terus berkomitmen dan bekerja keras demi masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama mewujudkan desa yang kita banggakan menjadi desa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.